Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang kuantitas hadis. Sekarang kita membahas tentang kualitas hadis. Jadi dalam kuantitas itu kan ada dua. Apa yang kemarin? Hadis dilihat dari segi kuantitas apa aja kemarin? Minggu kemarin masih ingat? Ada dua apa? Mutawatir sama ahad. Itu dilihat dari kuantitas. Jadi kalau kuantitas itu hadisnya, itu perawinya dari jalur yang banyak. Bisa dikatakan hadis itu hadis yang tingkatannya dari hadis-hadis lain itu jauh perbandingannya. Kebenaran hadis tersebut itu nyata bahwasanya sanadnya itu atau ittisalul sanad itu sampai sama Nabi. Nah, yang di pembahasan hari ini kita membahas dari segi kualitas. Dari segi kualitas itu secara umum ada tiga. Namun ada perbedaan pendapat ulama itu yang mengatakan ada tambahan. Jadi kalau kualitas itu hadisnya hadis sahih, hadis hasan, dhaif, sama ulama itu ada yang mengatakan hadis maudhu. Ada yang pernah dengar dari 4 hadis itu? Sebelumnya pernah? Apa hadis sahih itu? Hadis yang apa? Ada yang tahu? Kelihatan nggak? Apa hadis sahih? Hadis yang Hadis yang benar atau sempurna. Secara etimologi bahwasanya hadis itu apa? Ma rawahu adlun tamun dhabti mutasilus sanadi wa ghairuhu mu'alin wala syad. Jadi dikatakannya hadis sahih itu harus mempunyai syarat. Adapun syaratnya dikatakan hadis sahih itu harus memenuhinya 5. Yang pertama apa? Ma rawahu adlun. Rawinya adil. Yang kedua tamu dhabti. Rawinya apa? Dhabit. Tahu dhabit itu apa? Kuat hafalan. Yang ketiga mutasilu sanadi. Sanadnya nyambung sampai Nabi Muhammad SAW. Ghairu mu'ali. Nah, ini enggak ada syad. Ghairu mu'ali itu tidak ada kecacatan atau ilat. Dan yang terakhir wala syaddi, dan tidak ada kecacatan. Syad kejanggalan. Nih, yang kelima itu ya, yang pertama ittisalu sanadi. Artinya hadis sahih itu apa? Hadis yang sanadnya itu sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adlun. Adlun itu apa? Apa makna adil itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu kalau di kehidupan sehari-hari. Kalau adil dalam perawi itu apa? Gimana? Tidak membandingkan hadis lain-lain. Jadi tidak membandingkan antara perawi yang meriwayatkan hadisku itu lebih jauh, lebih sahih daripada hadismu, ataupun lain sebagainya. Jadi syaratnya perawi itu harus terpenuhi 5 ini biar dikatakan hadis itu sahih. Yang pertama ittisalul sanad, sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad. Yang kedua perawinya itu harus adil. Yang ketiga dhabit. Nah, ini penting ini. Dhabit itu ketika perawi dikatakan tidak dhabit, maka nanti hadisnya itu bisa turun ke hasan ataupun dhaif. Karena seorang perawi itu syarat yang paling mendominasi atau yang paling dikatakan bahwasanya bisa meriwayatkan sebuah hadis itu yaitu hafalannya, daya ingatnya. Itu dhabit. Yang keempat khairusat. Nah, khairusat ini tidak ada kejanggalan dalam sebuah hadis. Jadi ketika meriwayatkan atau membukukan suatu hadis itu tidak ada kejanggalan. Dan yang kelima ghairu mu'alin atau tidak ada kecacatan ilat, kerusakan dalam sebuah hadis tersebut. Atau sanadnya jelas
tidak terputus. Jadi kalau dikatakan hadis sahih, 5 syarat ini harus terpenuhi. Paham nggak? Ittisalus sanad, adil, dhabit, tidak ada syad, tidak ada ilat. Nah ini 5 ini. Agar hadis itu dikatakan sahih, itu ya 5 ini harus terpenuhi. 5 ini apa sih? Syarat 5 ini apa? Syarat dari seorang siapa? Seorang perawi. Nah, tuh. Jadi ketika perawi tidak mempunyai syarat kelima ini, maka dikatakan hadisnya tidak bisa dianggap sahih. Jadi kalau sahih itu bisa dijadikan suatu hukum atau hujah. Tuh, sampai sini paham nggak? Coba yang belum paham tanya. Jadi 5 syarat ini dari perawi. Ketika perawinya tidak memenuhi syarat, maka tidak dianggap hadis itu bisa dikategorikan sahih. Nah, contoh hadis sahih. Nih dibaca, coba kamu. Halo. Coba Hasan dibaca. Ya, yang atas. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Hadis ini sanadnya jelas. Perawinya adil. Perawinya dhabit. Imam Bukhari ini salah satu imam yang meriwayatkan atau yang membuka suatu kitab. Itu terkenal dalam kalangan pesantren itu kitab-kitab Imam Bukhari, Imam Muslim itu dinyatakan bahwasanya hadisnya itu sahih. Ada yang tahu artinya apa ini? Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'alamahu. Ada yang tahu? Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ini hadis ini sahih. Kenapa dikatakan sahih? Karena dari 5 perawi tersebut, maksudnya syarat 5 tadi untuk memenuhi syarat perawi itu dikatakan memenuhi sempurna. Yang pertama, ittisalul sanad. Mana sanadnya? Sanadnya mana ini? Hadis ini? Hah? Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sanadnya. Matanya mana matanya? Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Coba itu apa artinya? Hadis ini tadi. Ya. Artinya apa? Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Apa artinya? Gak dengerin berarti tadi. Katanya hukum mempelajari hadis sama Al-Quran itu sama, hukumnya sama-sama wajib. Apa artinya? Coba ini. Sebaik-baik orang adalah tuh artinya. Di hadis ini dikatakan hadis yang sahih karena 5 syarat dari perawi tersebut itu mencukupi. Yang pertama itu jalur sanadnya jelas sampai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Imam Bukhari ini meriwayatkan dari Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi Utsman bin Affan ini dari Nabi, jelas. Tuh. Yang kedua tadi apa? Adil. Nah, perawinya Imam Bukhari ini termasuk perawi yang adil. Dan yang ketiga dhabit, salah satu dari banyaknya imam-imam yang meriwayatkan hadis, Imam Bukhari termasuk orang yang hafalannya kuat. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, itu beliau salah satu
dari imam-imam yang bisa dikatakan kuat dalam hafalan hadis. Atau ingat, saya ingatnya kuat. Yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini dikatakan juga hadis sahih. Karena apa? Ya mencakup dari 5 syarat tadi perawi. Ada yang udah pernah dengar ini hadisnya? Artinya apa? Belum. Man itu apa? Barang siapa atau siapa? Salaka. Apa salaka? Salaka itu bisa diartikan mencari. Torikan apa? Jalan. Yaltasimu. Masa nggak pernah dengar hadis ini? Hadis masyhur ini. Ini hadis sahih tapi dikatakan hadis masyhur ini. Di kalangan masyarakat ini terkenal ini hadis ini. Udah intinya apa? Ini hadis tentang apa ini? Kalau tadi kan pembahasannya sebaik-baik orang adalah yang mengamalkan, mempelajari atau mengamalkan Al-Quran. Nah kalau ini apa ini? Kalau itu kan jelas pembahasannya. Kalau yang di atas tadi bahwasanya seseorang itu dianggap baik apabila mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah kalau ini apa? Ini sering loh hadis ini. Lah kamu kalau mau masuk surga nggak tahu hadis ini gimana? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah apa? Ayo, yang keras. Coba angkat tangan. Satu orang. Ini hadisnya hadis masyhur loh ini. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Jadi ketika kamu orang itu wajibnya sebagai seorang muslim itu kan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajibnya seorang muslim itu apa? Yang menuntut ilmu. Dikuatkan lagi di hadis ini. Barang siapa yang berjuang jalannya itu untuk mencari sebuah ilmu, dijamin sama Allah, niscaya Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Itu loh, ketika kamu berjuang untuk mencari ilmu, maka itu dari Allah pasti dipermudah jalannya untuk menuju surga. Sampai sini ada yang tanyakan? Jadi tadi apa syaratnya hadis sahih? Ada 5 apa aja? Perawinya jelas. Masa putar? Ittisalul sanad. Sanadnya jelas. Bedakan ya sanad sama perawi. Kalau ini sanadnya mana? Perawinya mana? An Abi Hurairah ini termasuk sanad apa perawi? Hah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sampai Rasulullah ini dinyatakan sanad. Perawinya rawahu Muslim. Rawahu Muslim ini yang namanya perawi. Tapi juga bisa dikatakan Abu Hurairah termasuk perawi yang dimana beliau itu meriwayatkan pertama kali setelah Nabi mengucapkan atau Nabi melakukan. Tuh. Paham nggak sampai sini? Jadi bedakan antara perawi sama sanad. Kalau sanad itu pasti di awal, kalau perawi di akhir. Kalau matan itu pasti di tengah. Tuh.